Saya paling suka. Saya kalau sudah dibilang reses saya paling senang. Kenapa? Saya nggak pernah takut karena janji-janji yang insya Allah saya bisa jalankan dan saya bisa tepati. Tuh, tapi ini bagusnya Kak Wim, Vin. Kenapa dia? Kalau dia sudah reses, masalah semua beres pasti. Kalau dia sudah reses, masalah Semua masalah beres. ini berahan nih. Memang kau tipex aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, minum. Nah, teman-teman, hari ini kita kembali podcast lagi, tentunya dengan sesuatu yang berbeda. Karena hari ini Saraba Channel spesialnya kerjasama dengan DPRD Kota Palu. Tepuk tangan. Yang berbeda tentunya di sini tidak ada Kak Arif, sudah digantikan kursinya. Hari ini teman co-hostku juga bukan lagi Rere, tapi ada co-host baru. Silakan diperkenalkan namanya. Halo, saya Olga Sylvia. Terima kasih. Tangan dulu buat Olga. Nah, Olga, biasanya kita itu co-hostnya memperkenalkan narasumbernya. Oke. Kebetulan sekarang narasumbernya Masya Allah, jadi harus kau perkenalkan dengan baik memang, Olga. Oke. Beri deh, Olga. Jadi narasumber kita hari ini tuh seorang DPRD Kota Palu. Ya. Punya karisma seperti gubernur baru. Ya. Terkenal dengan keberaniannya. Ya. Insya Allah pimpin Palu ke depannya. Ya. Siapa dia? Siapa dia? Tentu saja Abdurrahim Nasar Alamri atau kita panggil dengan Kakak Wim. Luar biasa, Pak. Apa kabar Kakak Wim? Baik sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf. batin. Kayaknya kita paling banyak dosa kita dua ya. Paling banyak dosa. Jadi minal aizin wal faizin. Sudah selesai ya. Tuntas kita hari ini, tuntas. Tidak ada lagi tipex. Tidak ada lagi tipex. Stabilo. Oh, di stabilo semua sudah. Oke. Stabilo biru dia. Karena tipex itu membahayakan. Karena salah ngomong di tipex. Ternyata yang kau bilang tipex itu dia yang menang. Gitu. Yang penting sudah kembali lagi minal aizin wal faizin. Itu gubernur kita semua. Olga, apa kabar? Ya, kenapa sekarang nih kan? Tapi cocok. Saya lebih cocok Saraba itu dua perempuan. Tidak cocok sudah Arif. Tidak cocok. Kenapa, Kak? Sudah bosan orang lihat mukanya Arif. Muak sudah orang, sudah. Nggak cocok. Jangan guru itu kan. Oh, guru itu. Dia sekarang kayaknya kalau nggak salah lagi di Eropa ya. Di mana? Di Eropa. Oh, lagi di Eropa. Standar-standar internasional. Ya, Lagi cari-cari program. Antara cari program atau mau tempel-tempel dulu. Nah, Kanda, sibuk apa sekarang ini, Kanda? Ya, tetap kembali ke awal yaitu sibuk DPR. Sibuk melayani rakyat. Masya Ya, Allah. asik. Kemarin udah ada aktivitas anggota DPR reses ya, Kak? Ya, baru-baru ini. Baru ini sekarang masih reses. Oke. Ini hari-hari masih reses sampai minggu depan. Masih reses. Kawin reses di mana saja? Kemarin alhamdulillah saya reses di pertama itu adalah di Kelurahan Lere, di Cumi-Cumi sana di Huntap Satelit yang dulu Huntap yang baru-baru ini Huntap Satelit. Hari kedua saya reses lagi tetap di Lere yaitu di Pimpilido, di Jalan Pimpilido situ. Alhamdulillah kemarinnya lagi di Silae di depan Swiss Bell Lorong Buol. Dan terakhir kemarin juga di Swiss Bell di Taman Real Estate. Saya sudah alhamdulillah sudah selesai hari ini. Tapi masih banyak teman-teman, masih ada lanjut sampai Senin, Selasa, Rabu terakhir. Kalau saya sudah tuntas karena reses itu kan dalam 1 tahun itu kita 3 kali di DPR. Dari 3 kali reses dan satu kali reses itu jumlah masyarakat yang dikumpulkan adalah 420 orang. Itu minimal. Tidak, memang keseluruhan. Tapi dari 420 itu kembali ke kita. Mau bikin 1 kali, mau bikin per 50-50, per tahap. Kan ada 6 hari masa reses. Dalam masa reses itu ada satu minggu lah masa reses. Nah, kalau saya kemarin 4 hari saya buat. 3 hari, tapi yang pertama sore malam, hari kedua dan hari ketiga. 3 hari aja. Totalnya 420. All out kerjanya. Ada juga teman-teman yang 1 hari, ada juga yang 6 hari full. Dari masing-masing anggota berbeda-beda caranya. Karena ya, karena posisinya kan 420 itu kayak contoh izin saya jelaskan bahwa di Palu Barat Ulu Jadi Dapil 4. Kan ada 12 kelurahan. Saya total suara kemarin hampir 2000 lebih, ya kan? Kan 2000 lebih ini kalau resesnya saja 420 orang,
pasti nggak bisa kebagi semua. Jadi kita memilih-milih ganti-gantian karena posisinya kan semua kelurahan itu harus kita tahu. Kayak kemarin reses pertama saya sudah lakukan di titik ini. Nah, yang ini yang belum tersentuh lagi, ini lagi yang kita sentuh supaya kita ada gambaran-gambaran oleh masyarakat apa keluh kesah mereka. Begitu. Nah, apa saja keluh kesah masyarakat yang sering Kakak Wim dengar di Kalau masyarakat sekarang? kalau kita berbicara sekarang ini, yang pertama dampaknya adalah pasti jalan. Yang sudah pasti awam itu jalan, drainase, masalah banjir, drainase, apalagi di Palu Barat ini identik dengan kebanjiran, ya kan, di daerah-daerah kita bicara Kamonji, Balaroa, itu semuanya banyak di situ. Jadi drainase dan banyak sekarang juga saya dengar lampu. Masih banyak titik lampu yang belum terpasang. Ada juga titik-titik yang kayak bukan di dapil saya dengar kemarin di grupnya teman-teman DPR di Palu-Palu Selatan sana tetangga banyak keributan, tawuran-tawuran, jadi cahaya lampu kurang. Jadi banyak juga lampu, drainase, jalan. Yang kemarin-kemarin yang diminta itu bantuan. Paling banyak juga bantuan modal usaha, itu yang paling penting. Banyak masyarakat ini karena masyarakat kita ini di Palu ini hebat-hebat menurut saya. Kenapa saya bilang hebat? UMKM di Palu ini biar kecil-kecil tapi banyak. Jadi mereka ini banyak butuh juga modal usaha sebenarnya. Modal usaha yang banyak diminta oleh masyarakat. Alhamdulillah sudah saya kemarin menampung semuanya. Nanti sesudah ini kami bahas di DPR dan kami masukkan, kami perjuangkan. Yang namanya itu yang disebut biasanya pokir, pokok-pokok pikiran, aspirasinya masyarakat gitu. Oke, terus Kakak kira-kira apa langkahnya Kakak Wim ke depan? Kan sudah banyak catatan keluhan masyarakat, langkah ke depan itu bagaimana? Apakah langsung ke dinasnya atau seperti apa? Ya. Alhamdulillah saya jadi sebenarnya kita gini, permintaan masyarakat itu juga kita harus pikirkan baik-baik. Jangan kita sok tahu atau sok merasakan, bisa nggak kita kerjakan? Karena dampaknya besar buat kita. Dampaknya apa? Pertama, bohong. Itu pasti masyarakat bilang, pembohong kita ini. DPR itu pembohong, capek. Dan reses itu sebenarnya kadang-kadang anggota DPR itu takut-takut mau reses. Kenapa? Kalau kita reses itu tiba-tiba yang kita dijanjikan tidak tersisi di tahun itu, kita mau datang ulang ke situ sudah takut. Masa takut juga anggota Iya DPR? takut lah karena Berani. karena begini, kalau berani miliknya Anwar Hafid saja. Tapi kami anak buahnya pasti berani juga. Cuma posisinya maksud saya dampak yang kami bilang tadi itu ketakutannya itu kalau tidak jalankan, karena begini kita juga melihatnya juga alhamdulillah melihat PAD Kota Palu, melihat anggaran di Kota Palu. Jangan juga kita itu tadi kita datang itu kita harus memikir juga pakai taktik, jangan nanti kita main buka-buka ayo. Orang semua pasti minta. Contoh, kalau bantuan usaha, biar orang kaya pun kalau dibilang bantuan usaha uang, pasti mau semua. Iya, semua mau uang. Nah, program anak kayak kita ini kalau di UMKM itu ada tuh program 5 juta. Untuk anak-anak mahasiswa, untuk anak-anak muda lah di bawah umur 39 tahun. Yang penting dia berbisnis ya. Kayak kadang-kadang kan sekarang anak-anak muda itu kan bisnis online. Nah, itu ada bantuan dari UMKM dengan modal uang 5 juta. Oh, ada itu, Kak? Ada syarat? Ada syarat-syaratnya ada. Itu syarat-syaratnya kalau tidak salah harus ada juga NIB-nya, ya kan? Proposalnya, gambar usahanya, itu ada. Nah, itu ada di mana? Nah, tahun ini saya alhamdulillah ada di Kelurahan Ujuna itu, saya ada sekitar berapa orang itu saya bantu modal usaha di daerah Kelurahan Ujuna. Itu saya lagi uji coba karena sebiasanya saya itu banyaknya saya turunkan bantuan di dinas sosial. Seperti saya contohkan, selama saya alhamdulillah ini rumus saya boleh buka sedikit lah nggak apa-apa buat sebenarnya saya itu banyaknya titik yang saya bagikan itu adalah masalah tenda dengan kursi. Kenapa? Kelurahan, hampir semua kelurahan di dapil saya semua sudah saya kasih tenda dan kursi. Kenapa tenda dan kursi ini? Ini berdampak ke semuanya, bukan perorangan sudah. Saya contohkan kita nggak minta-minta. Ada tahlil, ada pesta. Contoh tahlil. Tahlil ini dalam 3 malam. Dalam satu petak kita lihat lagi orang yang meninggalnya siapa. Kalau orang besar bisa sampai 10 petak. 10 petak ini kali satu petak aja 100 lebih sudah. Kali 10, kali 3 hari. Dan kali kursi. Belum. Ini mungkin menurut kita biasa, tapi di saat hari itu kadang-kadang masyarakat itu kelabakan untuk mengurus ini. Jadi saya menitipkan kepada tim-tim saya di kelurahan saya, tenda 5 petak, kursi 140. Buat apa? Setiap kelurahan itu ada butuh harus gratis. Tapi misalnya saya titipkan 5 petak di Kelurahan Lere. Kursinya 140. Tiba-tiba ada yang mau pakai, wajib mereka kasih gratis. Kalau misalnya mereka butuh tiba-tiba tidak dikasih dengan tim saya cabut tenda itu.
Karena tidak boleh posisinya itu saya serahkan bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat di kelurahan itu. Tapi di saat dia mau pinjamkan ke kelurahan lain, silakan dia biayai. Apakah ada biayanya? Ya terserah dia. Tapi kenapa itu gratis? Bukan gratis cuma-cuma, enggak. Misalnya mau dipakai si A di kelurahan itu, saya akan bayar yang pasangnya. Jadi timku itu nanti dia misalnya suruh siapa 3 orang pasang, saya bayar yang pasangnya. Tapi karena apa? Saya ambil sisanya, kau ambil pahala. Karena itu buat kau juga pahala buat kau kalau kau membantu orang. Tapi ongkos pasangmu matahari itu yang maksudnya kau capek, saya bayar. Tapi selama 3 hari itu tidak usah lagi kau hitung uang tahu anunya apa tendanya ukuran 130 kali ini, nggak usah. Anggap itu pahalanya kita bersama, begitu aja. Nah, itu mungkin rumus saya untuk menang lagi 2 periode. Mungkin ya, mungkin. Itu rumusnya. Karena ini menyangkut ke semua. Kalau bantuan modal-modal sendiri itu kan cuma tersentuh. Kayak misalnya saya bantu Vini. Tidak mungkin Olga bisa, Olga yang mau pilih saya. Saya nggak pernah dapat apa-apa. Tapi kalau kita tidak, itu keseluruhan. Itu ibaratnya dampak ke masyarakat kena semua. Ya, itu tapi sebenarnya dampak besar itu dari tenda itu banyak. Jadi kadang-kadang teman-teman di DPR yang lain saya kasih tahu paling dampak besar itu adalah tenda. Bagus sekali kalau kita karena menyentuh ke semua masyarakat. Kalau kita cuma sekilas itu tadi saya bilang jangan asal turun-turun, pasti akan ada yang kecewa. Kalau turun bantuan di sini, tetangga pasti bilang cuma itu terus yang dibantu. Nah, ini rumus-rumusnya nih tidak gampang juga. Itulah kadang-kadang reses itu jangan dilihat resesnya. Padahal orang takut juga menghadapi reses ini karena menjanji masyarakat. Apa itu reses ya? Di mana kita itu anggota DPR turun ke dapil. Turun ke dapilnya menyerap aspirasi masyarakat. Tapi kembali ke kita. Jago-jagonya kita bagaimana kita menyerap aspirasi. Bisa nggak kita lakukan ini? Alhamdulillahnya kayak saya misalnya. Saya di DPR hari ini adalah ketua komisi C. Yang membidangi pembangunan kota Palu. Jadi saya lihat misalnya kalau dia minta jalan apa. Saya kalau pas pembahasan RKA di kantor. Saya mau duduki. Harus lolos dulu punya saya. Nah, ini perjuangannya kita, lobby-lobbynya kita kepada dinas. Kadang-kadang terakhir hilang, kita nanti, ya itu tadi yang saya bilang awal. Pas kita balik, bapak-bapak lagi ke sini mau janji apa Pak yang kemarin aja belum selesai, begitu. Janji jadi. Ya benar. Tapi kalau dari Kakak Wim, apa yang paling Kakak Wim senangi pas turun reses? Bertemu dengan masyarakat. Sensasinya bagaimana kalau ketemu masyarakat? Kayak menganggap saya kayak silaturahim. Betul-betul ketemu dengan mereka. Kayak kemarin Huntap Satelit. Saya baru turun itu, semua ibarat tepuk tangan kita kayak bahagia sekali. Berarti maksudnya saya begini. Bagi pribadi saya, di saat saya turun masyarakat senyum, masyarakat tepuk tangan, berarti saya baik di mata mereka. Itu saja kebahagiaan kita. Yang susah kalau kita datang orang cuma diam. Jangan-jangan dia tidak kenal kita. Tapi kalau di jadi kita bahagia juga. Semangatnya kita mungkin mau capek apapun kita. Kalau dibilang reses ketemu masyarakat, saya paling suka. Saya kalau sudah dibilang reses, saya paling senang. Kenapa? Saya nggak pernah takut. Karena janji-janji yang insya Allah saya bisa jalankan dan saya bisa tepati. Maupun minta maaf, maupun telat sedikit. Namanya ya program. Tidak ada yang minta hari ini besok sudah ada. Nah itu tidak ada semua butuh proses. Betul. Tapi ini bagusnya Kak Wim. Kenapa dia? Kalau dia sudah reses, masalah semua beres pasti. Kalau dia sudah reses, masalah semua masalah beres. Ini berahan nih. Memang kau tipex aja terus. Kakak Wim itu dia nih host kampanye. Saya suka beramal juga Kak. Iya. Kakak Wim tadi di komisi C. Mitranya dengan pembangunan kota. Iya, pembangunan kota Palu. Kota Palu. Seperti DLH, PU, perhubungan, apalagi tata ruang dan yang lainnya. Ada 11 sampai 12 kita. Kerja mitra kerjanya. Tapi kalau ada yang mengeluh tentang mitra dinas-dinas lain yang bukan mitranya Kak Wim, bisa tidak mengeluh dengan Kak Wim? Bisa. Atau bukan dari dapilnya Kak Wim? Bisa. Semua anggota DPR 35 dimanapun dia di komisi manapun, dia bisa berkomunikasi dengan kadis apapun, OPD apapun. Bisa. Saya mau tiba-tiba ke dinas sosial, saya contohkan. Dinas sosial itu di komisi A, saya komisi C. Bantuan saya keluarnya dari dinas sosial semua bisa kok. Karena kami, jangankan mitra, masyarakat pun saya dapil Palu Barat Ulu Jadi. Tapi di saat saya jadi anggota DPR berarti saya seluruh kota Palu masyarakatnya adalah masyarakat saya. Karena saya adalah anggota DPR kota Palu, bukan lagi dapil Palu Barat Ulu Jadi. Tapi kalau bicara masalah reses ya kami kembali ke dapil kami.
menyerap aspirasi di mana kami dipilih, di mana tempat titik yang banyak, di situ yang harus kami kembalikan. Ih, Begitu. luar biasa. Ini baru anggota DPR. Oh. Betul, Ya. kasih solusi, bukan hanya sekedar narasi, isinya tarasi. Inilah saya sukanya di Saraba tanpa Arif. Karena bagus, kalau ada Arif dihina terus kita. Tapi saya mau ada pertanyaan terakhir juga kakak sebelum kita ke pertanyaan itu. Oh ya, silakan, Ya. silakan. Kakak, biaya habis mencalonkan DPRD Kota Palu berapa? Ini teknik skrip ini kan? Ya, bagaimana? Berapa biaya yang habis untuk mencalonkan DPRD Kota Palu? Biaya. Palu Barat. Angkanya? Ya. Ya, bisa kalau jadi kalau kalau saya begini. Alhamdulillah kemarin saya juga tidak terlalu banyak karena gini. Karena posisinya ada keluar uang. Tidak boleh kita bilang nggak keluar uang. Itu Ya, munafik sekali buat kita. Nggak boleh. Kenapa? Kita duduk saja beli aqua itu uang. Ya. Jadi tidak ada orang tiba-tiba tidak jadi atau jadi ditanya ada biaya keluar. Alhamdulillah saya tidak. Supaya diagungkan, supaya jago sekali. Tidak. Ya. Alhamdulillah bukan sombong saya berbicara. Alhamdulillah saya kemarin di Palu Barat dulu. Jadi saya waktu 2019 saya itu suara kedua terbanyak. Habis itu Pak Rizal pertama dari PKS. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya ke-1 kemarin. Tapi ingat, bukan semuanya adalah uang. Oke. Tapi yang saya selalu bilang tadi itu, intinya kita ini turun terus aja. Sebenarnya kalau saya prinsip saya, DPR itu kantornya itu adalah di rumah rakyat. Bukan di kantor DPR. Di DPR itu nanti paripurnanya aja. Tapi yang kita datang itu di rumah masyarakat. Kenapa? Kayak kita kerja misalnya, saya perusahaan. Iya. Kita mau kerja itu kan ada karyawan. Iya. Sebenarnya kita mau balik ini. Kita ini adalah karyawannya, bosnya kita itu masyarakat. Kenapa? Karena kita mau bujuk dia supaya dia suka kita. Iya. Sama kayak perusahaan itu, kalau saya mau suka karyawan saya gaji mahal dia karena dia bagus. Nah sekarang bagaimana saya mau digaji mahal sama masyarakat? Tempel masyarakat. Ya Bu. Ya Pak, yang penting jangan Bapak Lando, yang betul, jangan Muna. Jadi Jangan betul-betul. pencitraan saja. Oh, jangan cuma pencitraan. Capek kita bawa pencitraan. Betul-betul lillahi ta'ala. Percaya lillahi ta'ala, kalau kita kerja nyata, kita kerja betul, hasilnya pasti betul. Itu aja. Nah, Kakak Wim, sekarang kita ada Q&A. Tadi kita sudah sebar mukanya Kakak Wim yang Masya Allah bercahaya ini di Ya. Instagram. Ada beberapa Q&A dari teman-teman penonton Saraba. Pertama dari Kakak Dandi Adi Prabowo. Bagaimana caranya? Ini Adinda yang keren dan ini kita harus akui juga ini. Ya. Saya punya Adinda satu ini anggota DPR provinsi, dia di atas tingkat saya nih. Oh, Dia di atas tingkat kakak? iya dia tingkat 1. Oke. Dapil Luwuk Banggai dia nih, Tapi Banggai kita bersaudara. tanya ini bagaimana caranya biar memiliki aura seperti Komio, Kak? Oh, sebenarnya aura seperti saya ini sudah dari lahirnya. Oh iya. Bukan maksudnya lahirnya. Maksudnya begini sudah muka saya, tidak ada perubahannya. Tidak Tapi dipikir-pikir, kalau mau Kak, ya? dibilang auranya Pak Dandi sekarang ini dengan saya, jauh. Pak Dandi ini sekarang demo di mana-mana dia hadapi. Iya. Mau acara apapun dia muncul. Saya contohkan acara Saraba kemarin, cetar. Iya. Kalau saya bilang berhenti saja, saya sudah dicetar, kasih Dandi saja sudah. Ada terus dia daripada saya. Berarti memang auranya dia lagi yang lebih jauh daripada saya. Sebenarnya ini salah ini. Lebih baik saya harusnya kebalikan. Saya yang bertanya, bagaimana cara memiliki aura seperti Dandi? Itu kita balik ini barang. Iya. Diganti saja Ya. Kakak Wim ya. Kakak Wim mau pilih-pilih narasumber, Pak. Hati. Ini saudara saya ini, Dandi Nayuan. Itu Ini Kakak Dandi. dan insya Allah ini kalau tidak salah 2029 Bupati Luwuk insya Allah. Oke. Apakah wakil atau bupati nih? Insya Allah. Kalau Kakak Wim 2029 insya Allah wali kota ya. Amin. Oke, lanjut. Oke, Fansya. Fansya. Apa yang mau ditanyakan ke beliau ini? So dia ini nanti wali kota Palu 2030. Amin. Bagaimana ini kan? Ada persiapan kah atau apa? Ini saya bingung-bingung menjawabnya. Apa yang mau ditanyakan ke beliau ini? So dia ini nanti wali kota apa? Jangan, wali kota sekarang kan Hadianto Rasid. Iya. Oh tapi dia bilang 2030. Kan 2030. 2030 kan. berarti, Kak. Ya amin. Saya sudah amin dari tadi nih. Iya, amin. Kalau orang selalu saya di jalan ini orang teriak wali kota atau apa? Kadang-kadang gini. Saya contohkan kita sebelum jadi anggota DPR. Iya. Sudah ada baliho satu di jalan. Orang sudah panggil kita. Pak Dewan. Pak Dewan. Alhamdulillah jadi dewan betul. Iya. Kalau dua ini tiba-tiba Allah jabar bilang wali kota yuk jadi wali kota saya amin. Insya Allah. Tapi jawabannya so dia ini nanti wali kota insya Allah belum tahu. Insya Allah yang penting saya hari ini kan baru dilantik kemarin kita masih ada 4 tahun menjelang 5 tahun kerja dulu. Oke. Kerja dulu. Kalau kinerja saya bagus, insya Allah ada jalannya ke sana, kita maju ke sana. Insya Allah belum ada. Niat, Kak, Ya, yang penting. Tapi kalau dibilang niat ya ada lah, pasti saya ada niat ke sana. Iya. Karena sebenarnya jujur,
wali kota itu lebih punya hak bersentuhan dengan masyarakat. Dan saya agak ke situ. Tapi saya nggak bilang saya mau ke situ ya. Tapi insya Allah saya lihat kalau ada dan kalau memang gubernur berani saya bilang, "Wih maju," saya maju. Sekarang kami punya gubernur dari partai yang berkuasa di Sulawesi Tengah. Kenapa tidak kota harus dipegang Demokrat juga ke depan? Siap Pak Wali. Oke, lanjut. Dari Enmuyi 76. Pembangunan Palu Waterfront City. Kenapa lanjut? Dan ada penolakan dari warga dan ada tulisan korupsi. Hai, bagaimana itu kalau? Ya, ini gini. Saya alhamdulillah kemarin reses. Tadi saya sudah jelaskan saya reses di di Huntap Satelit. Ya. Ini pertanyaan dari Huntap Satelit juga dan alhamdulillah karena saya juga selaku ketua Komisi C Pembangunan, cuma kita harus tahu bahwa pembangunan yang terjadi di sana itu adalah pembangunan dari pusat, dari kementerian, dari pusat. Cuma rencana saya sesudah reses ini kami dari Komisi C akan turun langsung. Karena ada permintaan masyarakat di sana yang di ujung ya, saya berbicara di bawah jembatan, mereka mau minta dipasangkan jalan di bawah jembatan itu untuk menuju ke arah mereka. Karena waktu itu katanya mereka ada gambarnya. Sempat ada gambarnya, hari ini sudah hilang gambarnya. Ya ini yang saya mau turun. Saya sudah janji juga ke masyarakat setempat bahwa posisinya di ujung jalan sana. Mereka mau tanya, meminta dengan kita harus dibuatkan jalan. Karena memang sebenarnya harus ada jalan juga sih di bawah jembatan itu. Kenapa kan ini Huntap Satelit, kalau memang nggak ada jalan kan pasti mereka keluar ke kanan. Tidak ke kiri lagi ke arah sana. Padahal di Huntap Satelit itu paling banyak adalah nelayan. Arah kerjanya mereka ke kiri. Nah, jadi mau tidak mau kita harus perjuangi jalan di bawah jembatan itu. Nah, nanti insya Allah sana. Tapi kalau yang penolakan dari warga ini memang baru saya lihat kemarin di media sosial. Kemarin malam saya lihat bahwa ada tulisan di seng-seng di jembatan itu menolak pembangunan situ. Saya belum tahu kalau ini. Kalau ini saya belum, tapi yang saya tahu kemarin warga minta di sana, tapi kami akan turun langsung juga sekalian langsung ke sini juga. Setahu saya ini kan di bawah jembatan itu katanya beredar ada lapangan, apa semua mau dibangunkan di situ. Cuma memang gambarnya belum kami pegang dan saya belum turun, tapi insya Allah habis reses ini minggu depan saya akan turun cek langsung supaya nanti insya Allah apa jawabannya akan saya muat di media saya, di media sosial saya. Terjawab ya. Atau saya juga nanti akan naikkan di media. Ya, begitu Muyi ya. Itu sebenarnya program dari pemerintah pusat, tapi nanti tetap ada ikut campur DPRD kota nanti turun langsung. Kalau karena pembangunan jembatan itu kan memang bantuan dari luar itu kan, jadi saya belum tahu yang ke depan karena ini kita tingkat 2 tidak menyentuh dengan mereka, tapi nanti kita karena kita juga wilayah kita harus tahu juga inilah saya akan turun langsung karena sudah ada dampak oleh masyarakat bicara dengan saya pasti saya akan turun insya Allah minggu depan. Dari Huzaima. Sama basic Kampung Baru, apa kiat agar Akamba bisa produktif melihat fakta kemerosotan? Kalau bicara kemerosotan di Akamba ini, apalagi Kampung Baru ini, menurut saya apa yang kemerosotan? Karena festival ada, Kampung Baru Fair. Iya, kalau tidak salah tahun ini akan dibuat lagi festival tende dari Pak Waka, wakil MPR kita yang ternama, Akbar Supratman. Ini sosok kalau saya menjuluki anak ajaib. Anak ajaib. Bayangi dia sudah bilang kemarin, insya Allah tahun ini ini festival tende akan tampil di Kampung Baru Fair. Apa yang kemerosotan ini dari segi apa? Maksudnya Huzaima supaya enak supaya kita tahu apa nanti IG ke saya kalau misalnya apa yang butuh saya tindaki apa tentang Kampung Baru. Karena kalau berbicara Akamba, saya juga Akamba. Saya anak kampung sini asli, anak Kampung Baru juga. Nah, jadi kalau lihat ini kan Kampung Baru Fair tiap tahun ada. Mungkin di kampung kelurahan lain belum apakah tahun ini ada apa tidak belum tahu, tapi Kampung Baru Fair ada terus ini. Ya kan? Berarti chat pribadi boleh kan? Boleh. Kakak Huzaima chat pribadi. Kalau Pak Waka dia bilang anak ajaib, kalau Kakak Wimi mulut ajaib. Apapun yang dia bilang pasti terrealisasi. Ini enaknya kalau sudah berteman. Dulu tidak, ditipeks-tipeks jadi susah. Saya juga mau bersatu nggak bisa, serba salah. Ini sekarang karena sudah menjadi teman ulang, jadi enak cara bicaranya. Siap. Dari Sudari Nasa, bagaimana kinerjanya Pak Wali sekarang? Saya minum saraba dulu, Silakan Kak Gobi. Bagaimana? Kinerjanya menurut seorang anggota DPRD ini. Pak Wali, bagus. Kinerjanya Pak Wali kita nggak boleh tidak bilang bagus. Ya. Apa kita mau bilang pertama apa? Palu bersih, harus diakui. Betul. Harus diakui, tidak boleh kita
boleh beda partai, tapi kalau masalah perubahan memang ada, kita harus bilang betul. Ya, betul. Palu bersih. Nah, kalau masalah pembangunan saya belum, karena belum semua ibaratnya, masih banyak juga yang masih terkendala-kendala. Oke. Jadi, tapi kalau bicara masalah kebersihan, ya itu saya sudah angkat tangan, hebat, Pak Wali hebat. Dan bukan cuma saya, mungkin semua Pak Gubernur pun mau buat menteri pun akui kalau Palu itu memang bersih. Nah, karena di tangan dia. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau berbicara kinerjanya hari ini, kalau bicara bersih Kota Palu. Di Pura. Ih, Oke, lanjut. Isman Pangeran. Real Madrid. Kenapa Real Madrid bisa kalah? Tolong dijawab tanpa bawa UCL 15. Apa ini UCL 15 Kanda? Saya tidak tahu juga apa ini. Pialanya sudah 15 ya. Hah? Ini sebenarnya sebenarnya gini. UCL gini. Posisinya kenapa Madrid ini harus dikalahkan memang dari sekarang? Karena kalau dia lolos kemarin sudah dia lagi juara ke-16. Jadi di stopkan dulu karena belum ada yang bisa kejar 15 ini. Oke. Belum ada yang bisa kejar. Karena maupun ada yang 14 tapi belum 15 berarti belum bisa terkejar. Nah, inilah saya memang telepon kemarin Ancelotti, stop aja dulu. Mr. Ancelotti, stopkan saja dulu karena saya ditelepon soalnya saya Pakai bahasa Inggris kan? Iya, tidak, saya kemarin agak-agak Spanyol loh saya punya bahasa. Spanyol. Karena yang telepon saya pas subuhnya pas kala itu cuma satu orang yang mau telepon saya subuh-subuh itu pagi-pagi jam 6. Siapa? Yaitu wakil MPR. Habis saya dihina sama wakil MPR. Mentang-mentang Barkanya lolos, sombong dia. Aduh, oke. Isman, kau sempat tanya-tanya ini Isman. Tidak usah, mentang-mentang kau Barkas itu sombong. Oke, lanjut. Resti Ananda siap the next wali kota 2030. Woi, pakaikan lagu champion itu. Amin, kita doakan Amin, saja. amin. Semoga Kakak Tapi Win ada jadi tanda tanya itu. Sudah jawab tadi Kak ya? Iya. Sudah. Siap, insya Allah siap. Siap. Amin. Insya Allah Yang penting siap, berani Kak. maju. Resti Iya. Ananda. Intinya berani maju. Oke. Kan di gubernur beraninya sudah lolos. Iya. Kan belum ada berani di kota. Nah, berarti kalau di gubernur berani sudah lolos, berarti di kota 2023 ada yang berani yang akan lolos. Gitu. Siap. Next. Oke. Moh Anugrah. Bagaimana tanggapan Pak Wim soal proyek di bawah jembatan 3 sudah di tadi. Provinsi? Sudah sama. Oke. Berarti memang booming ini. Berarti ini ada 2 sudah yang bertanya tentang itu berarti. Toko Kampung Baru kan, Dak? Siapa ini? Toko Karang Taruna Kampung Baru. Ini senior saya punya Adinda. Saya tidak tahu Adinda tuh senior, saya belum tahu juga. Cuma ini Kalau dari saya sosok kalau dibilang di Saraba itu saya orang kaya. Inilah orang kayanya Kampung Baru salah satunya. Yang punya perusahaan Esteller Ya. Bandung. Ya. Perusahaan atau apa itu? Esteller itu ya perusahaan sudah lama soalnya. Sudah lama berarti memang sudah usaha besar ini. Iya. Dulu saya lihat masih kayu-kayu, sekarang sudah beton semua. Berarti usahanya sudah mapan. Maju. Dan enak sekali. Enak sekali. Enak. Rugi warga Palu kalau tidak pernah. Tapi menurut saya nggak mungkin warga Palu tidak tahu Esteller Bandung. Tidak ada yang tidak tahu, pasti tahu. Berarti Kecuali kita orang, kesana. hah? Kita ke sana berarti besok. Boleh, ayo kita ke sana besok. Dan saya yakin kalau kita ke sana, saya bayar nggak mungkin diterima uangnya. Nggak mungkin diterima karena yang punya itu kan kita punya saudara sendiri. Orang kayaknya Kampung Baru. Kampung Baru. Jadi Greta. Ini yang punya Esteller Bandung, Pak. Ini Kalau sama, ini juga sama saya lihat. orang kaya tak terbendung. Masuk terus. Ini apa anugerah ini? Uga biasanya kita panggil. Iya, Uga. Nah, Uga ini menurut saya kalau tidak di adendum dia punya jabatan untuk jadi ketua Karang Taruna. Dia sampai akhir dia terus ini. Karena masyarakat cinta dengan dia di Kampung Baru ini. Iya. Dia terus, harus dia terus. Tapi secara umur memang dia junior kan, Dak? Oh, Tapi berarti secara face- Adinda? Secara face dia senior. Oh, tidak. Ini sobat, tidak lah. Oke, lanjut. Gugun David, apa solusi dari Pak Dewan terhadap minimnya pengguna bus antar kota? Ya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Iya. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya gini. Ini bis ini kami habis ini juga akan memanggil Dinas Perhubungan karena selaku kita mitra mereka karena kita melihatnya hampir 20 bis yang ada di kota Palu ini dulu waktu digratiskan penuh orang. Sekarang
cuma 5.000 orang udah nggak ada Ya. untuk naik di bis ini. Cuma paling minim, dan yang lucunya bis ini posisinya kami kemarin sudah bahas-bahas di DPR, kami akan mungkin meminta untuk dikurangi. Karena dampaknya cuma bikin anggaran ini hampir 1 bulan ini 1,8 M. Harus dikeluarkan dengan Kota Palu ini. Untuk bis yang ini. sedang beroperasi Operasi sekarang ini. Jadi ini memang posisinya harus kita bahas lagi masalah bis ini. Karena di Kota Palu ini kendaraan ini semua orang sekarang DP 0 banyak. Ya. Tidak ada yang tahu kerjanya apa, dia sudah DP 0 bisa ambil motor. Iya, betul. Dan Palu ini bukan kayak kota besar, maksudnya DKI atau Sulawesi Selatan yang besar misalnya bisa ke sana kemari ke kabupaten. Kita sekarang contoh, kita keluarin bis. Bisa saja kemarin contoh kalau bisnya ini bisa kita gunakan Palu Donggala. Ya. Ternyata Donggala juga sudah mempunyai bis mengeluarkan sistem ini. Iya. Ambil dari Palu Donggala, masyarakat yang di Palu yang kerja di Donggala. Jadi kita sudah terlalu banyak. Sebenarnya kalau saya kemarin minta dengan teman-teman, minim paling tidak 4, paling banyak 6. Kenapa? Ambillah per dapil aja, 1 bis 1 dapil. Oke. Iya kan? Kalau tidak 8 misalnya. Ya per kelurahan. Karena ambil aja per kelurahan. Itu pun per kelurahan semakin dikecilkan, semakin tidak ada orang. Mau kemana orang? Sekarang kita aja keluar ke motor ini mau api beli pisang goreng ya motor selesai. Mau kemana kita juga ini? Mau yang kita tujukan juga tidak tahu kemana. Jadi memang membuang-buang anggaran menurut kami ini. Memang sampai ada salah satu teman dewan itu mau bikin momoknya apa? Taruhkan aja di dalam bis itu misalnya hantu apa. Karena tidak ada jalan bis tidak ada orang. Bayangin bis coba kita lihat. Jalan bis itu tidak ada orang. Nah, jadi ini memang harus masih dibahas. Saya contohkan, saya bilang sama teman-teman DPR. Daripada itu misalnya terdampak kita dengan supirnya diberhentikan. Kenapa tidak kita mau putar itu uang itu daripada kita kasih ke bis nggak jelas, carikan pekerjaan lain itu anggarannya itu kita gaji ini supir-supir, carikan dia kerjaan lain. Lebih berdampak. Dorang kerja ini dorang sekarang tidak tahu apa. Parkir bis seenaknya, misalnya jalan seenaknya, seenak dorang di dalam bis ber-AC, tidak ada yang tahu. Iya kan? Ada bis yang sama-sama pergi Pantoloan. Iya, baku bawa. Tidak usah itu. Kalau di Taman Gor itu sampai 5, 6. Apa? Kalau dulu anak mobil-mobil nongkrong, ini sekarang bis mobil-mobil nongkrong. Jadi gitu. Memang harus dalam pembahasan lagi nih, Gugun. Gugun. Nanti kita akan bahas lagi. Komisi C akan panggil, insya Allah habis reses ini juga akan memanggil ini. Memang ini target utamanya DPR hari ini adalah bis. Karena membuang-buang anggaran ini, nggak jelas mau anunya buat apa. Kalau dulu kita kan itulah sebenarnya apapun itu memang kajian harus diutamakan. Dikaji dulu. Apa sekarang haltenya aja nggak tahu di mana. Berarti ini datang belum tak kaji sama sekali kan? Ini kalau pembahasan katanya ibaratnya sudah ada pengkajian dari pemerintah. Nah, cuma posisinya mereka mau ranahnya kemana? Menurut saya ini tidak kena. Kenapa? Kita sekarang kalau mau membangun itu harusnya sebenarnya halte dulu yang dipikirkan. Karena supaya masyarakat itu duduknya di situ. Sekarang kita mau taruh di mana? Turun di sini, tempat yang ada tempat duduk cuma di sini Gajah Mada. Yang lain di mana? Di Taman Gor berdiri orang. Mau tidak mau dikasih naik langsung di mobil. Iya kan? Nah, itulah sudah parkir, AC nyala, buang-buang anggaran. Menurut saya sangat membuang-buang anggaran. Oke, David, berarti itu masih akan dibahas lagi dengan DPR Kota dengan mitra bis ini. Oke? Ini kalau tidak salah, ini Gugun ini kalau nggak salah orang di sana di Taweli. Berarti dia saja orang yang di ujung sana sebenarnya yang memikirkan harus ada bis. Iya toh? Karena apa? Jauh jarak ke Palu. Tapi kalau dia bahas ini berarti di sana dia rasa itu bis jalan sendiri juga nggak ada orang di dalam. Iya dong. Ini aja dia bisa bicara gitu apalagi kita di tengah kota. Nanda Duyanti, insya Allah wali kotaku 2029. Amin. Ini dari tadi nih kesini terus kita ya. Tapi kalau saya lihat kesini terus ya mungkin dijabah nanti ya. Amin. Makin banyak mulut, makin banyak yang berdoa kan. Kan kita menghitung. Kalau tadi sudah 3 berarti sudah akan ibaratnya gini. Iya, kita sudah hitung kan 3. Kemarin turun reses teriak semua wali kota. Sudah 10. Pelan-pelan kalau selama dari sekarang menuju 5 tahun totalnya sudah misalnya mencapai 150 orang. Maju, menang sudah kita. Sisa menghitung saja saya ini. Oh, suara. Saraba 20 orang. Aman sudah. Dulu masih mencalonkan so dipanggil Pak Dewan. Pas Pak Dewan so dipanggil Pak Wali. Bukan berarti pas Pak Wali dipanggil Pak Gup.
Tapi memang kalau jenjangnya ya bisa juga kan Pak Gub sudah akan selesai 2 periode karena gubernur berani. Gubernur berani itu sudah mungkin saya harus sampaikan kemungkinan sudah pasti 2 periode. Kemungkinan. Iya, karena begini, ini program-programnya beliau ini luar biasa, Pak. Biasa memang, ada 9 berani dia. Woi, bayangi ada 3 yang baru dilaunchingkan ini. Oke. Ya, pertama, kesehatan. Berani sehat. Sekarang ke rumah sakit itu cuma pakai KTP kita diurus. Luar biasa. Pakai KTP aja. Dan harus tahu bukan cuma di Palu. Saya tiba-tiba lagi liburan di Makassar, tidak diminta-minta saya sakit. Iya. Saya ke rumah sakit, saya tunjukkan KTP Sulawesi Tengah. Saya gratis, yang penting kelas 3. Oke. Jadi bukan cuma di Palu, mau dimanapun di Indonesia ini, kalau kita kasih lihat KTP kita masuk rumah sakit, kita akan diurus oleh Pemda kita, yaitu Pemda Provinsi Sulawesi Tengah. Biasa. Berani sehat ya? Iya, berani sehat. Yang kedua, Pendidikan, berani cerdas. cerdas. Berani cerdas ini SMK, SMA, sekarang tidak boleh lagi ada pungutan apapun. Oke. Semuanya gratis. Mahasiswa, hampir kemarin Pak Gub bilang di hall kemarin Al-Herat, hampir 35.000 kalau nggak salah dengar saya 30.000 atau 35.000 tahun ini akan dibeasiswakan untuk gratis untuk masuk sekolah. Wih, luar biasa. Nah, Beasiswa S2 ada kan? saya kalau itu saya belum tahu karena kita tingkat 2 kan. Oh, iya, Nanti oke. saya tanyakan dengan anggota Siap, DPR siap, provinsi. siap. Saya cari tahu. Kalau S2 ada, banyak yang mau S2 semua ini. Iya. Saya juga bisa juga kayaknya saya mau S2 juga ini. Kalau Gerats mau tanya Pak Gub, saya juga mau ini Pak Gub. Banyak ini S2 ini Pak Gub. Kan berani cerdas, semua orang harus cerdas. Iya betul. Malahan yang sudah cerdas S1 harus dicerdaskan lagi Iya. S2. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga. Kemarin. Yaitu ini yang urusan STNK, BPKB ini. Oh, ini bukan yang program kemarin dilaunchingkan ini di anu. Ini program ini banyak orang salah sangka, banyak orang bilang oh tidak ada ini. Ini sudah banyak video beredar. Oke. Yang berterima kasih kepada Wagub, ada yang bilang, "Pak, kalau tiada program ini kami kemarin bayar 50 juta. Dengan adanya program ini kami cuma bayar 9 juta." Iya. Kenapa ibaratnya ada bayar? Ada yang bilang begini. Misalnya 5 tahun nunggak. Iya. Yang tahun ini kita bayar. Oke. Sisanya lunas, gratis gitu loh. Bukan semuanya gratis. Oke. Tetap ada yang dibayar tahun ini. Ini yang saya dengarnya kemarin ini ya. Tahun ini dibayar, yang 4 tahunnya lunas. Begitu, dimaafkan. Ini hebatnya ini. Persyaratannya intinya nunggak. Kau bawa saja STNK dengan STNK BPKB-mu. Betul kau nunggak, tahun berapa misalnya, 3 tahun. Saya ini yang lucu saya. Ya. Baru-baru saya bayar kemarin ini ternyata sudah ada ini. Cuma ya sudahlah, namanya kita wajib bayar pajak kan. Jangan kita wajib bayar pajak. Kalau tidak saya tahu begini, saya tahan-tahan dulu, jangan dulu saya bayar. Supaya uangnya kembali ke rakyat lagi yang lain. Santet-santet pembenaran. Dari Muyi lagi, Muyi 76. Ente ini 2009 mau ke DPRD Sulteng. Aduh, ini Bagaimana? tadi wali kota, sekarang Sulteng. Ini sebenarnya gini. Kecintaannya Sulteng barangkali kan. Jadi gini, kalau menurut saya mau wali kota, mau Sulteng, mau DPR, hari ini saya DPR kota, saya jalani aja dulu 5 tahun ini. Oke. Saya bekerja aja dulu, saya tuntaskan, nanti kita lihat ke depan kemana arah saya akan dibawa, kemana partai saya atau gubernur Pak Anwar Hafid mengarahkan saya kemana, karena saya Walad Dolin Amin. Oke. Apa yang disampaikan oleh gubernur saya pasti amin. Oke. Dia suruh saya ke kanan, saya ke kanan. Dia suruh saya ke kiri, saya ke kiri. Karena saya selalu menganggap beliau adalah orang tua saya, guru politik saya, orang tua saya. Apa yang dia bilang pasti saya Tidak pernah Pak Anwar itu, jangankan nih, kayak contoh, berapa hari ini dia telepon tadi pagi contoh. Oke. Wim standby pagi, jam 6 kita mau lari. Saya jam 6 siap. Karena apa yang disampaikan karena saya selalu, anggapnya begini, saya selalu mencuri ilmunya orang yang hebat. Oke. Saya dulu, sebelum jadi anggota DPR, saya kerja dengan Pak Rendi Lamajido. Saya tidak ada basic DPR. Basic saya adalah dulu usaha. Tapi waktu saya belajar, saya bukan apa, saya melihat. Oh begini caranya orang. Oh begini Pak Rendi sampai dicintai oleh masyarakat. Begini. Begitu juga yang saya dapat dengan Pak Gubernur. Apa yang ibaratnya saya jalan dengan dia selama saya menjadi Partai Demokrat ini. Saya mencuri ilmunya. Ilmu yang saya curi itu apa? Oh begini beliau ini. Memang ikhlas. Begini beliau ini. Memang begini dia kalau dengan masyarakat. Dia betul-betul mencintai masyarakatnya. Bagaimana? Ini yang saya anukan. Tapi semua bagus. Tapi ya saya sekarang sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat, guru saya, orang tua saya adalah Pak Anwar. Jadi kalau mau ditanya kemana saya akan serahkan kepada Pak Anwar. Dan saya serahkan juga kepada yang di atas. Allah yang menentukan. Ya, Allah mau arahkan saya kemana, kita minta berdoa, kemana yang lebih bagus.
mau ke wali kota, mau ke DPR provinsi, atau kembali ulang ke 3 periode ke depan, saya serahkan kepada Allah. Tapi memang di sini akan saya tanya juga kepada Pak Gubernur, Pak izin saya kemana? Oke. Supaya mengamankan juga partai kita ke depan. Karena kita hari ini sudah berkuasa, ya kita juga coba-coba juga kapan Demokrat Kota Palu harus berkuasa juga di Kota Palu. Apakah di wali kota ataupun ketua DPR ke depan, ya kan? Oke. Oh berarti Kak Wim dulu basicnya pengusaha, punya toko. Ya, macam-macam. Saya dulu waktu di kampus saja saya sudah jualan STMJ. Kayak jual gerobak-gerobak itu sampai 3 gerobak saya dulu di Trisakti. Ya, casting, syuting-syuting gitu. Dulu punya toko, sekarang jadi toko. Dulu punya toko, sekarang jadi toko. Amin. Masih banyak toko yang lebih hebat. Pelan-pelan, kita yang kelasnya tengah dulu lah. Oke. Kira-kira harapannya untuk Kota Palu ke depan? Harapan saya untuk Kota Palu ke depan adalah ya kita selaku saya anggota DPR. Alhamdulillah hari ini Pak Wali Kota terpilih kembali kedua periode. Meminta alhamdulillah di periode pertama mungkin di namanya orang kalau sudah memilih kedua kali dipilih lagi berarti dicintai, disayangi, dan berarti program dia berjalan dengan baik. Nah sekarang saya meminta ke depan ini dengan adanya ini coba kita fokus aja dulu di Palu. Ya, kita fokus Pak Wali, kita fokus aja di Palu, nggak usah dulu mengarah kemana-mana karena masih banyak yang harus kita kerjakan di Kota Palu ini. Karena kalau misalnya kita kemana-mana ditinggalkan tidak akan jalan ini ke Kota Palu yang lebih baik lagi ke depan. Kan sekarang sudah bagus ini. Tapi kalau ibarat contoh dari 0 ke 100, sekarang sudah menuju ke 65. Tancap dia 5 tahun ini kasih 100% Pak Wali. Insya Allah kalau ini sudah ditancap, Pak Wali mau kemanapun terserah Pak Wali ke depan. Oh berarti tak usah dulu keluar kemana, tak usah? Ya kalau saya ini saya berbicara maksudnya saya fokus aja dulu kita di Palu. Siap. Karena kita harus bersinergi sama-sama ini. Karena DPR ini butuh eksekutifnya, butuh wali kotanya. Karena kalau mau menindaki apa-apa kalau tidak ada wali kotanya, susah kita. Kita harus berseringnya ke dia. Karena yang mengambil keputusan adalah wali kota. Percuma kita ngau-ngau di jalan, tapi kalau wali kota nggak cocok dengan kita, nggak bersinergi dengan kita, nggak bisa jalan. Ya itulah gunanya. Sebenarnya menurut saya kalau misalnya di Palu ini kita fokus, saya yakin sudah 65% luar biasa Kota Palu hari ini. Tancap dia Pak sampai 100. Itu sudah luar biasa buat saya. Jadi saya minta kepada Pak Wali kita bersinergi selaku saya DPR. Kita bersinergi bersama untuk Kota Palu yang sudah baik ini kita lebih baikkan lagi. Lapangan wali kota itu tiap malam perkumpulannya masyarakat Kota Palu. Iya betul. Duduk di situ, cerita di situ, ada yang mungkin arisan, ada kerja kelompok, apa di situ semua sekarang orang. Sampai ada yang bakal lain. Nah, itu tidak bagus, yang tidak bagus jangan disebutin ya. Ini harus dipikirkan. Apa dampak karena 2 kali sudah ini. Kemarin ada, baru-baru ini ada lagi saya dengar. Ini harus dipikirkan. Memang sebenarnya Pak Wali izin harus disiapkan. Kita harus sampaikan ke Pak Wali. Satpol PP mungkin penjagaan di situ. Paling tidak 2 orang supaya kalau ada apa-apa kita tahu apa maksudnya dampak terjadi di situ. Jangan nanti sudah baku pukul orang, baku bunuh apa ya? Kita nggak tahu. Baku tuduh-tuduh kan. Tapi kalau ada Satpol PP menjaga bisa melerai, bisa mengamankan. Gitu. Ya, terima kasih Kakak Wim. Nah, kalau Kakak Wim ini pertama kali datang ke Saraba, tapi tidak ada Kakak Arif. Kira-kira bagaimana tanggapan Kakak Wim Balet dan Olga hari ini? Saya senang sekali sebenarnya. senang sekali. Sebenarnya cocok menurut saya diganti sudah saja memang Arif. sudah cukup sudah Arif, sudah cukup. Sudah senior. Kan harus menciptakan yang baru-baru, generasi baru. Dan kalau kita menghadapi ibaratnya Arif, nanti tidak terlalu kita bicara kalau ini saya enak kayaknya, memang cocok. Enjoy, asik. Kalau dan Arif urusan ditekel kita, urusan dicari celah apa semua. Tapi tidak. Arif sudah cocok kalau ibarat perusahaan. Dia sudah atasnya sudah itu apa itu owner dan CEO-nya aja sudah dia CEO aja. Dia yang mencari uang supaya kita yang di bawah ini digaji dia. Saya selaku juga cetar saya ini tidak pernah digaji Arif. Jadi saya juga maunya digaji Arif juga sudah. Arif sekarang kan lagi di Eropa. Lagi di Eropa dia kan naik level sekali sekarang. Karena sekarang dia sudah nggak mikirkan sarabanya, dia kan sekarang HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Jadi memang lagi berusaha dia ini. Lagi tapi berpartner, HIPMI berpartner dengan Saraba. Oh ya. Oh sama kayak DPR berpartner dengan Saraba juga sekarang. Gitu. Bagus. Saraba ini ada di mana-mana. Luar biasa. Nah, Kakak Wim, terima kasih Kakak Wim. Siap, sama-sama. Sudah datang di Saraba mendengarkan kita berdua ya. Sehat terima selalu kasih. Kakak Wim. Siap, Insya Allah wali kota 2030. Amin. Sudah didoakan berdua, sudah aman 2 suara. Ya kan?
Kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tapi kita mau KTP sih. Hah? Kamu KTP sigi berdua. Aduh, cepat ganti KTP ya. Tapi sudah nikah dulu, belum? Belum. Oh, itu cocok nih, kan orang Palu supaya gerubah KTP di betul. Palu. Yang penting dia fasilitasi tuh. Oh, dia. aman. Tenda, kursi, apalagi, apa? apalagi kalau saya sudah jadi wali kota, tiba-tiba kita nikah, wah aman, tenda, kursi, makan, aman semua sudah itu. Direkami kakak Wim direkam. Pegang nanti dikeluarkan, kalau bohong, kasih bilang aja pembohong ini. Tapi nanti kawinnya orang Palu, ya kan? Oke. Kak Wim mohon maaf kalau ada. Di Saraba kayaknya masih banyak yang jomblo juga, coba dipikir-pikir. Boleh. Masuk aja. Misalnya ini bisa Uga, bisa semua. Biar dapat STL. Iya. Bos Esteller. Teler nanti mari. Oke. Oke deh. Oke, Kak Wim mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak disengaja maupun tidak disengaja. Nggak ada yang mau sampaikan? Sudah cukup. Terima kasih banyak luar biasa malam hari ini dengan anggota DPRD kita. Siap. Iya, Saya ini senang sekali buat Saraba, Iya. sangat bahagia karena datang lagi saya ini kedua kalinya saya di podcast oleh Saraba Iya. kalau salah. Jadi sama waktu itu di podcast, habis ini di podcast dan saya lihat waktu saya di podcast saya pakai kemeja Demokrat. Hari ini saya pakai jaket Demokrat. Berarti memang saya dampaknya ke partai itu sangat kuat untuk di Saraba ini. Jadi Saraba ini dalam Saraba itu ada di mana-mana. Di dalamnya ada partai, di dalamnya ada pengusaha, macam-macam. Ada apa macam-macam lah. Tapi Kak Wim ini member. Di sana sudah begini. Oke. Oke semuanya. Makasih Saraba, makasih banyak. Ini makasih Iya, Olga, terima kasih, makasih. Kak Wim. Salam buat Terima kasih. Arif ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Wim. Sampai jumpa lagi di Saraba Channel. Saraba dulu dong.